Halo guys, masih di channel kita dan masih di channel kita MathSci. Di video kali ini saya akan membahas tentang standar error atau standar baku. Bukan. Kesalahan baku, ding. Kesalahan baku, sorry. Nah, kesalahan baku ini merupakan kelanjutan dari distribusi sampling part 1. Sebenarnya ini mau saya kasih nama distribusi sampling part 2, tapi ya karena di sini yang ditekankan adalah standar error, ya di sini makanya saya kasih nama standar error saja. Buat kalian yang belum nonton tentang distribusi sampling yang part 1, silahkan kalian klik link di kanan atas atau kiri atas, nanti saya kasih. Oke, langsung saja. Apa itu standar error atau kesalahan baku? Kita ingat-ingat lagi ilustrasi yang sudah saya berikan pada distribusi sampling sebelumnya. Di sini ada 5 sampel, Di sini ada 5 populasi, 5 karyawan yang menjadi populasi kita. Dan kita tahu bahwa rata-rata dari populasinya adalah 15,4. Dan di sini ketika kita mengambil 2 sampel, kemungkinan sampel yang terjadi adalah seperti di tabel ini. 14 dan 17, 14 dan 16, dan seterusnya. Dan kemungkinan rata-rata dari sampel itu adalah di kolom yang sebelahnya, 15,5, 15, 14,5, dan seterusnya. Lalu apa itu kesalahan baku? Jadi kesalahan baku itu adalah selisih dari rata-rata atau proporsi sampel dan rata-rata atau proporsi populasi. Oke, di video saya sebelumnya itu saya cuma membahas tentang distribusi sampling untuk yang rata-rata. Untuk yang proporsi itu tidak saya bahas karena prinsipnya sama saja. Jadi di sini standar error yang saya berikan itu selisih dari rata-rata atau proporsi sampel dan rata-rata atau proporsi populasi. Seperti itu. Jadi di sini di video ini nanti saya juga akan membahas tentang proporsi. Distribusi sampling dari proporsi dan distribusi sampling dari rata-rata, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Pertama, standar error untuk yang rata-rata. Di sini standar error untuk rata-rata terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan banyaknya populasi, satu populasi atau selisih 2 populasi, dan dari jumlah populasinya, dia terbatas atau tidak terbatas gitu. Nah, untuk satu populasi yang jumlah populasinya tidak terbatas, standar errornya seperti berikut. Lalu, untuk satu populasi yang jumlah populasinya terbatas, standar errornya seperti berikut. Lalu, untuk standar error selisih 2 populasi dengan jumlah populasinya tidak terbatas, standar errornya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, untuk yang selisih 2 populasi dengan jumlah populasinya terbatas, standar errornya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ini sebetulnya hampir mirip dengan interval kepercayaan. Di sini rumusnya hampir mirip. Dengan interval kepercayaan. Oh ya, di sini adalah n di sini adalah n total. Jadi n1 ditambah n2. Bukan n doang. Ini saya ada yang kurang. Di sini harusnya adalah n total. Jadi N1 ditambah N2 tapi yang besar, N kapital 1 ditambah N kapital 2 dikurangi N tidak kapital 1 ditambah N tidak kapital 2 dibagi N kapital 1 ditambah N kapital 2 dikurangi 1. Silahkan dilihat rumusnya. Saya tidak akan membahas ini dapat dari mana. Pokoknya nanti kita tinggal pakai aja gitu ya. Ini untuk yang standar error rata-rata. Lalu kemudian untuk standar error yang proporsi juga sama pembagiannya. Mirip dengan video saya yang tentang interval kepercayaan. Buat kalian yang belum nonton interval kepercayaan, nanti saya kasih linknya. Tapi nggak semuanya mirip. Jadi cuma ada beberapa part aja atau beberapa rumus aja yang sama. Contohnya di sini di standar error itu di sebelumnya itu sebenarnya ada yang namanya K kalau saya tidak salah. Jadi di video saya sebelumnya di interval kepercayaan standar error itu saya beri nama K. Kalau di sini udah ada nama resminya, namanya standar error atau kesalahan baku.
Kira-kira seperti itu. Nah, ini rumusnya silahkan dilihat. Kalau perlu dicatat silahkan di pause. Kalau sudah, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini tadi di video saya sebelumnya yang tentang distribusi sampling, di situ kan saya ada menjelaskan bahwa distribusi sampling itu membentuk suatu kurva normal. Oke. Nah, jika kita ingin menentukan peluang dari suatu kurva normal, kita memiliki ada yang namanya distribusi normal standar. Intinya seperti itu. Intinya di sini kita akan menentukan Z value atau nilai Z dari statistik sampelnya. Gitu. Nah, di sini rumusnya adalah statistik sampel dikurangi statistik populasi dibagi sama standar errornya. Nah, statistik sampel sama statistik populasi itu maksudnya apa sih? Contoh nih, misalnya saya ingin menentukan rata-rata, maka rata-rata satu populasi ya di sini. Maka nanti statistik sampelnya ini diganti menjadi rata-rata sampel. Lalu statistik populasinya diganti menjadi rata-rata populasi, gitu aja. Dibagi dengan standar errornya, tergantung masuk yang mana, klasifikasi yang mana. Di sebelumnya bisa kalian lihat. Kalau misalnya proporsi ya udah, berarti nanti statistik sampelnya diganti proporsi sampel dikurangi proporsi populasi dibagi standar error dari populasi, atau standar error dari proporsi. Kira-kira seperti itu. Saya tidak membahas lanjut gitu ya. Intinya ini rumusnya, dan nanti di sini juga kita kembali akan menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z karena kita menggunakan Z value gitu. Kita lihat contoh soal supaya kalian nggak bingung gimana makainya. Kita langsung saja lihat ke contoh soal. Di sini intinya ada kepala bagian bla 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 seperti itu. Silahkan kalian baca soalnya, dimengerti, dan di sini kita akan menentukan peluang berapa sih terdapat botol yang mengandung cola di atas 31,38. Untuk mempermudah dalam mengerjakan, saya akan mengerjakannya di Microsoft Whiteboard. Oke, ini dia soalnya sudah saya pindahkan ke Microsoft Whiteboard. Kita langsung saja ke yang diketahui, oke? Kita di sini saya tidak akan membaca soalnya secara utuh ya, karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita langsung saja yang diketahui dari soal. Oke, kita baca bla bla bla, dan di sini ada kata diketahui bahwa rata-rata jumlah cola per botolnya adalah 31,2 ons. Oke, di sini saya kasih garis bawah. Dan standar deviasi dari populasi adalah 0,4. Nah, oke. Di sini 31,2 ons dan 0,4 ons itu apa sih? Dia rata-rata populasi atau rata-rata sampel yang 31,2. Ya. Kita lihat di sini, karena di sini kita berbicaranya di sini ada kata populasi, maka 31,2 itu adalah rata-rata dari populasi. Dan 0,4 adalah standar deviasi dari populasi. Sehingga untuk yang diketahui yang pertama, kita mengetahui bahwa mu ini lambang untuk rata-rata populasi sama dengan 31,2. Dan untuk standar deviasinya, lambang standar deviasi populasi adalah sigma sama dengan 0,4. Lalu di sini juga diberikan bahwa kepala bagian kualitas kontrol mengambil secara acak 16 botol. Oke. Berarti di sini 16 botol adalah banyaknya sampel yang diambil oleh kepala bagian. Gitu ya. Berarti di sini diketahui juga N kecil sama dengan 16. Selanjutnya, yang diproduksi dan diperoleh bahwa rata-rata cola dari sampel, oke, di sini rata-rata cola dari sampel yang diambil adalah 31,38. Jadi di sini 31,38 itu adalah apa? Ini adalah X barnya atau rata-rata sampel 31,38. Nah, yang ditanya adalah peluang akan terdapat botol yang mengandung cola di atas 31,38.
Atau secara matematis kita bisa tulis sebagai P buka kurung X lebih dari 31,38. Oke. Nah, di sini lebih dari, kenapa tandanya lebih dari? Karena di sini ada kata-kata di atas, artinya dia lebih dari 31,38. Oke. Oke, kita langsung saja menjawab. Untuk menjawab soal seperti ini, kita lakukan identifikasi terlebih dahulu. Pertama, identifikasi yang pertama itu dia satu populasi atau dua populasi. Kita lihat di sini kita hanya membicarakan tentang rata-rata dari kola. Jadi di sini termasuk kasus yang satu populasi. Lalu yang kedua, kita lihat dari populasinya, banyak populasinya, apakah dia terbatas atau tidak terbatas. Oke. Di sini di soal ini tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa populasinya dengan jumlah sekian. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa di sini jumlah populasinya adalah tidak terbatas. Oke. Nah, kalau sudah kita identifikasi seperti ini, ya selanjutnya kita menentukan kesalahan baku. Untuk menentukan kesalahan baku, kita lihat di sini kasusnya adalah satu populasi dan jumlah populasinya tidak terbatas. Maka kesalahan bakunya nanti adalah sigma X atau sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N. Atau dengan kata lain, sigmanya adalah 0,4 dibagi akar dari 16. Kalau dihitung di sini akan menghasilkan 0,1 sehingga kita peroleh kesalahan bakunya adalah 0,1. Lanjut yang keempat. Maaf, di sini lupa saya hapus. Di sini yang keempat, langkah selanjutnya setelah menentukan kesalahan baku, kita akan menentukan nilai Z-nya. Nilai Z. Seperti itu. Kita lihat nilai Z-nya, caranya adalah Z sama dengan statistik sampel. Dalam hal ini statistik sampelnya adalah rata-rata sampel ya, karena kita membicarakan tentang rata-rata. Jadi rata-rata sampel saya tulis dulu dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan sigma X bar. Atau dengan kata lain 31,38 dikurangi 31,2 dibagi dengan 0,1. Jika kita hitung, ini hasilnya adalah 0,18 dibagi 0,1. Artinya ini sama dengan 1,8. Ya, ini masalah kalkulasi saja. Kalian bisa menghitungnya menggunakan kalkulator. Nah, selanjutnya kita gambarkan distribusi normalnya. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa distribusi sampling itu mendekati atau hampir mirip dengan distribusi kurva distribusi normal. Oke, oleh karena itu kita gambarkan kurva distribusi normal. Oke. Nah, ingat, dalam kurva distribusi normal yang mendatar itu adalah Z-nya. Oke. Dan kita ingat-ingat lagi yang tengah-tengah ini titik nolnya. Lalu di sini Z-nya kita peroleh, Z-nya adalah 1,8. 1,8 kira-kira ada di sebelah kanan sini. Ini 1,8. Nah, selanjutnya kita kan tadi yang kita mau tentukan P dari X lebih dari 31,38. Dalam kurva ini, dalam kurva ini P dari X lebih dari 31,38 itu sama dengan P dari Z yang lebih dari 1,8. Atau kita lihat di arsiran ini, yang Z lebih dari 1,8 itu kan yang sebelah kanan sini ya. Atau ini yang akan kita cari, yang saya arsir warna merah. Oke. Nah, gimana cara mencarinya? Kita lihat di tabel distribusi normal yang kita miliki. Nah, di sini. Kalau dulu
kalau di interval kepercayaan untuk mencari atau membaca tabel distribusi normal itu kita lihat dari dalamnya lalu ke pinggir-pinggirnya, ke kiri dan ke atas. Nah, sekarang dibalik. Sekarang yang kita lihat adalah dari pinggir-pinggirnya terlebih dahulu baru ke dalam. Oke. Nah, tadi kita lihat di sini. Di sini Z-nya adalah 1,8 atau bisa ditulis menjadi 1,80. Kita lihat dua digit ini. Oke. Satu angka sebelum koma dan satu angka sesudah koma adalah 1,8 dan sisanya adalah 0. Oke. Maka nanti kalau di tabel distribusi normalnya kita lihat yang bagian ini, bagian paling kirinya itu 1,8 dan yang bagian atasnya adalah 0. Nanti akan jatuh di sini. Karena 1,8 ada di sini dan 0,0 ada di sini. Sehingga nanti kita peroleh peluangnya adalah 0,4641. Tapi ingat, ini peluang apa? Ini adalah peluang di antara 0 sampai nilai Z. Oke. Berarti kita kembali lagi. Saya akan menggunakan pen warna merah, warna hijau. Yang kita lihat tadi yang di tabel Z itu adalah yang ini. Oke. Yang ini, yang hijau ini adalah 0, berapa tadi? 4641. Nah, kita mau mencari yang merah. Oke. Nah, kalau mau mencari yang merah caranya gimana? Ingat. Yang warna hijau atau sebentar, yang warna hijau saya kasih pen beda. Warna hijau ditambah yang warnanya merah itu hasilnya harus 0,5. Lalu kita substitusikan. Kita tahu yang warna hijau adalah 0,461. Sehingga 0,4641 ditambah M kita peroleh 0,5. Berarti nanti M sama dengan 0,5 dikurangi 0,4641 atau ini sama dengan 0,0379. Oke, nah dari sini kita peroleh bahwa sebanyak 3,79, ini kesimpulannya, sebanyak 3,79% sampel 3,79% dari sampel akan diperoleh cola yang yang lebih dari 3, atau 31,38. Kira-kira seperti itu. Nah, ini salah satu contoh soal tentang distribusi sampling. Nanti saya akan saya buat video lagi untuk membahas lebih banyak soal tentang distribusi sampling. Untuk sementara demikian video saya tentang contoh soal distribusi sampling sekaligus membahas tentang standar error atau kesalahan baku. Semoga ini dapat membantu kalian dalam memahami statistika. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Bye guys, bye semuanya.